Untuk soal nomor 2 yaitu himpunan penyelesaian pertidaksamaan mutlak X tambah 2 lebih dari mutlak 2X kurang 1. Nah, ini sebenarnya ada dua cara. Minggu lalu kita belajar hanya satu cara saja, yaitu cara kedua. Nah, sebenarnya cara kedua itu didapatkan dari cara yang pertama ini. Cara yang pertama adalah dengan mengkuadratkan dua sisi ya, dua ruas. Jadi, kalau misalnya kita lupa cara yang kedua, cara mudahnya. Nah, caranya adalah dengan mengkuadratkan dua ruas atau bentuknya berbeda ya, boleh dikuadratkan kedua ruasnya. Nah, di sini X ditambah 2 dikuadratkan, artinya X ditambah 2 dikali X ditambah 2 ya. Nah, hasilnya adalah X kuadrat ditambah 4X ditambah 4. Nah, lebih darinya tetap, kemudian 2X dikurang 1 dikuadratkan, berarti 2X dikurang 1 dikali 2X dikurang 1. Hasilnya adalah 4X kuadrat dikurang 4X ditambah 1. Nah, ini kalau misalnya ruas kanan kita pindahkan ke sebelah kiri atau 4X kuadrat dikurang 4X ditambah 1 kita pindahkan ke ruas kiri, jadinya adalah X di kuadrat dikurang 4X kuadrat, jadinya negatif 3X kuadrat. Nah, begitu juga dengan variabel yang X, jadinya 8X. Kemudian 4 dikurang 1 jadinya 3. Hasilnya adalah negatif 3X kuadrat ditambah 8X ditambah 3 lebih dari 0 ya. Karena dia sebelah kanan udah pindah ke kiri semuanya, sisa yang sebelah kanan adalah 0. Nah, karena dia negatif X-nya, kita ubah aja dia menjadi positif, artinya kita kali dengan negatif 1 ya. Nah, jika dikali dengan negatif 1, negatif 3X kuadrat menjadi 3X kuadrat, kemudian positif 8X menjadi negatif 8X, kemudian positif 3 menjadi negatif 3. Nah, kalau dikali negatif atau dibagi negatif, tanda berubah. Yang awalnya lebih dari menjadi kurang dari ya, menjadi kurang dari 0 ya. Nah, kemudian kita mencari akar-akar persamaannya. Nah, persamaannya tadi adalah 3X kuadrat dikurang 8 dikurang 3 kurang dari 0. Nah, ini seperti yang kita sudah pelajari, cara mudahnya adalah dengan mengalihkan dulu 3 yang di depan X kuadrat ke belakang, ke negatif 3 yang di belakang. 3 dikali negatif 3 adalah 9 ya. Jadi karena udah dikali tadi sisanya X kuadrat dikurang 8X dikurang 9 kurang dari 0. Nah, kita akarkan atau kita faktorkan ya. Kita faktorkan berarti dia menjadi X ditambah 1 X dikurang 9. Nah, ini dapatnya dari mana? Yang angka 1 dan negatif 9 itu, perhatikan ya, angka 1 dan negatif 9, kalau misalnya kita kalikan, hasilnya adalah harus negatif 9 yang di atas. Ya, 1 dikali negatif 9 adalah negatif 9. Kemudian kalau dijumlahkan, hasilnya adalah yang di tengah, yang negatif 8X. Berarti 1 dikurang 9, ya kita menjumlahkan ya. 1 dikurang 9 hasilnya adalah negatif 8. Oh ya, berarti sama dengan yang di atas. Diulang lagi, dikalikan hasilnya yang di belakang. 1 dikali negatif 9 adalah negatif 9. Kalau dijumlahkan hasilnya adalah yang di tengah. 1 dikurang 9 adalah negatif 8. Ya, berarti negatif 8X dikurang 9. Nah, itulah cara kita mencari faktor cara mudah ya. Nah, setelah kita dapat faktornya,
Kemudian dua-duanya kita sama dengankan dengan 0. X tambah 1 sama dengan 0. Berarti X sama dengan harusnya negatif 1 kan? Ya, harusnya negatif 1. Nah, karena tadi kita kalikan 3-nya ke belakang, sekarang kita kembalikan 3-nya. Kalau tadi dikali, sekarang dibagi. Menjadi berarti X sama dengan negatif 1 per 3. Ya. Nah, begitu juga dengan X dikurang 9 sama dengan 0. Berarti negatif 9-nya pindah ruas ke kanan menjadi X sama dengan 9. Nah, ada tuh bulat yang di bawah yang dilingkarin 3-nya. Itu tadi karena kita kalikan 3 ke belakang. Sekarang kita kembalikan lagi. Sama seperti tadi ya. Kita kembalikan berarti jadinya 9 dibagi 3. Berarti X sama dengan 3. Nah, sebelum kita ke titik uji dan ke garis bilangan, kita ke cara 2 dulu. Nah, cara 2 ini sama seperti yang minggu lalu ya. Kita anggap X tambah 2 adalah Fx dan 2X dikurang 1 adalah Gx-nya. Ya. Kemudian rumusnya kemarin adalah Fx ditambah Gx dikali dengan Fx dikurang Gx. Nah, sampai baru kita jumlahkan dan kita kurangkan, hasilnya ada di baris keempat ya. Kelima ya. 3x ditambah 1 dikali dengan negatif x ditambah 3 lebih dari 0. Nah, 3x ditambah 1-nya sama dengankan dengan 0 ya. Masing-masing kedua-duanya kita sama dengankan dengan 0. Berarti 3x ditambah 1 sama dengan 0. Positif 1 pindah ke ruas kanan menjadi negatif. 3x sama dengan negatif 1. X sama dengan negatif 1 per 3. Oke, yang satu lagi. Negatif X ditambah 3 sama dengan 0. Berarti negatif 3 sama dengan negatif X sama dengan negatif 3 ya. Karena 3-nya pindah ruas ke ruas kanan. Nah, karena kita maunya X bukan negatif X, kita kalikan sama-sama dengan negatif 1. Berarti X sama dengan 3. Nah, ternyata sama kan? Ya, cara 1 dan cara 2 ataupun cara lainnya ya. Kedua cara ini, cara itu dikatakan benar jika hasilnya sama ya. Ternyata sama nih. Sama-sama dapat X sama dengan negatif 1 per 3. X sama dengan 3. Oke, sekarang kita ke garis bilangan. Kita bikin dulu garis bilangannya ya, yang di bawah itu kita buat garisnya. Batas di kiri adalah negatif 1 per 3, batas di kanan adalah 3. Nah, di tengah-tengahnya dibuat titik uji 0. Nah, titik uji 0 ini kita masukkan ke dalam persamaan yang tadi. Nah, ada dibuat di situ uji, panah ke kanan. Nah, masukkan angka 0 ke dalam nilai X. Berarti 3 dikali 0 kuadrat dikurang 8 dikali 0 dikurang 3 hasilnya adalah negatif 3. Nah, ternyata hasilnya negatif. Ya, karena hasilnya negatif, berarti yang daerah 0 itu dia daerahnya negatif. Kiri di kanan berarti positif ya, karena biasanya 3 daerah dia hasilnya adalah selang-seling. Oke. Nah, karena di tengah-tengahnya 0, berarti dia negatif, kemudian di kiri positif, di kanan juga positif. Nah, kita lihat soal. Soalnya waktu dia 3x kuadrat kurang 8x. Kita lihat persamaan ya. Waktu dia 3x kuadrat dikurang 8x dikurang 3, dia kurang dari 0. Berarti ambil yang daerah negatif. Nah, karena daerahnya negatif, letaknya di tengah-tengah, bentuknya adalah negatif 1 per 3 kurang dari x kurang dari 3.